Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Kembali bertemu dengan saya, Dr. Mainar, pada pertemuan kuliah anatomi fisiologi. Pada siang hari ini, kita akan belajar tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Saya lanjut share screen dulu ya, slideshow ya. Oke, kita langsung mulai. Anatomi fisiologi sistem endokrin. Apa sih yang akan kita pelajari di sistem endokrin ini? Pada sistem endokrin kita akan fokus belajar tentang kelenjar-kelenjar endokrin serta hormon yang dihasilkan. Jadi kita belajar pengertian dulu. Apa sih pengertian sistem endokrin? Sistem endokrin adalah sistem yang berfungsi untuk memproduksi hormon. Yang kita pelajari hormon yang diproduksi oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Jadi kelenjar endokrin akan menghasilkan hormon. Inilah yang disebut sistem endokrin. Kemudian apa itu kelenjar endokrin? Adalah kelenjar-kelenjar yang memproduksi, menyimpan, mengeluarkan hormon secara langsung ke dalam aliran darah untuk mengatur fungsi tubuh, untuk mengatur fungsi metabolisme tubuh. Jadi hormon ini diproduksi oleh kelenjar endokrin yang langsung dialirkan ke dalam darah. Ini ada dua, kita mengenal ada dua kelenjar ya, kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Kelenjar endokrin itu produksinya langsung dialirkan ke dalam aliran darah. Sedangkan yang satunya adalah kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin ini produksinya itu dialirkan melalui saluran-saluran atau melalui duktus-duktus. Contohnya adalah lambung. Lambung itu juga menghasilkan getah pencernaan yang produksinya akan dikeluarkan ke dalam saluran atau duktus. Kemudian liver atau hati itu juga akan memproduksi enzim-enzim yang akan dikeluarkan melalui duktus atau saluran. Jadi bedanya endokrin dan eksokrin adalah bahwa kelenjar endokrin itu langsung ke dalam aliran darah, sedangkan kelenjar eksokrin itu produksinya dialirkan melalui saluran atau duktus. Hormon ini akan langsung dialirkan ke dalam darah, kemudian dari darah dia akan mencapai sel target, yaitu reseptor sel pada organ. Reseptor selnya itu berbeda-beda tergantung organnya. Jadi hormon ini sifatnya adalah spesifik pada reseptor sel organ-organ tertentu. Kita lihat pada gambar. Ini adalah sel secreting cell atau sel-sel kelenjar endokrin. Dia akan menghasilkan hormon. Yang warna biru ini hormon. Maka dia akan mencapai target organ sesuai dengan hormonnya. Organ-organ yang sesuai dengan hormon. Jadi organ-organ yang mempunyai reseptor pada sel-selnya. Tapi dia tidak akan bekerja pada organ-organ yang tidak punya reseptor. Makanya ini dikatakan spesifik pada reseptor sel organ-organ tertentu. Gambar selanjutnya, ini adalah hormon yang akan dialirkan masuk ke dalam aliran darah. Nah, dia akan mencari target sel yang punya reseptor sesuai dengan hormonnya. Jadi dia tidak, kalau misalnya organ itu tidak punya reseptor yang sesuai dengan hormonnya, ya dia tidak akan bekerja, tidak akan mempengaruhi kerja organ tersebut. Sistem endokrin itu dikendalikan oleh sistem saraf. Ya, kita tahu pasti bahwa otak itu akan mengendalikan semua kerja organ-organ tubuh. Kita mengenal sistem saraf pusat, sistem saraf kranial, sistem saraf pusat atau sistem saraf tepi, mohon maaf. Sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat adalah otak dan medula spinalis. Sedangkan sistem saraf tepi adalah sistem saraf perifer atau sistem saraf kecil yang keluar dari otak dan keluar dari
medula spinalis yang keluar dari ini. Cabang-cabang medula spinalis. Nah, ini sistem endokrin dan sistem saraf bekerja bersama-sama untuk mempertahankan homeostasis atau keseimbangan metabolisme tubuh. Semua akan diatur oleh otak. Adik-adik kalau masih ingat pelajaran anatomi fisiologi saraf, di situ ada sistem simpatis dan parasimpatis, ya. Parasimpatis, kemudian ada simpatis, ya dia akan bekerjanya masing-masing. Sistem simpatis dan parasimpatis akan bekerja secara dasar. Teorinya bahwa sistem simpatis dan parasimpatis akan bekerja secara berlawanan. Simpatis akan meningkatkan kerja, parasimpatis akan menghambat atau menurunkan kinerja. Tetapi ada beberapa organ yang khusus ya, simpatis ini malah menurunkan atau menghambat dan parasimpatik itu malah meningkatkan kinerja. Jadi adik-adik harus memahami, misalnya di kelenjar air liur ini simpatisnya kinerjanya bagaimana, parasimpatiknya kerjanya bagaimana. Di paru-paru juga begitu, di jantung juga begitu, simpatis parasimpatis itu gimana? Apakah menaikkan tekanan darah atau menurunkan tekanan darah? Apakah meningkatkan detak jantung atau menurunkan detak jantung? Nah, ini kita harus tahu kerja simpatis dan parasimpatis. Dan jangan lupa bahas simpatis dan parasimpatis itu adalah masuk juga di dalam sistem saraf otonom atau otomatis yang bekerja secara otomatis. Di lambung, nanti lambung kinerjanya bagaimana, asam lambungnya bagaimana pada simpatis dan parasimpatik, dan seterusnya sampai di usus. Hormon pada bahasa Yunani berarti memacu. Jadi hormon ini artinya memacu atau memicu fungsi organ tubuh tertentu. Ya, di sini definisi hormon. Hormon merupakan zat kimia. Zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dalam tubuh dan berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh sehingga pertumbuhan, metabolisme hingga kerja berbagai sistem organ bisa terjadi dengan baik. Kelenjar endokrin itu adalah kelenjar yang buntu. Ya, kalau kelenjar eksokrin itu adalah kelenjar yang punya saluran. Tapi kalau kelenjar endokrin ada kelenjar yang buntu. Dia akan menghasilkan hormon yang akan langsung dialirkan melalui langsung menuju ke pembuluh darah. Fungsi hormon yang jelas yang pertama mengatur pertumbuhan. Jadi pertumbuhan tubuh kita dari anak-anak sampai dewasa, sampai selanjutnya ini akan dipengaruhi oleh hormon. Mengatur homeostasis atau keseimbangan internal tubuh, mengatur metabolisme tubuh, mengatur kerja reproduksi, ya karena ada hormon-hormon reproduksi, contohnya estrogen, progesteron dan testosteron, dan kemudian fungsi hormon ini akan mengatur tingkah laku. Ya, mengatur tingkah laku misalnya pada hormon-hormon testosteron yang tinggi, maka dia akan tingkah lakunya akan memang seperti laki-laki. Hormon estrogen, progesteron yang tinggi, tingkah lakunya akan seperti perempuan. Kemudian ada hormon stres, kalau hormon stresnya itu muncul, maka akan juga ketika kita stres, maka hormon ini akan dikeluarkan untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Sifat-sifat hormon, ya, yang pertama bekerja secara spesifik pada organ, bagian tubuh tertentu atau aktivitas tertentu. Jadi seperti saya jelaskan tadi, yang ada gambar reseptor, hormon dan reseptor, bahwa hormon ini bekerja secara spesifik. Kemudian hormon bekerja secara lambat, pelan-pelan. Hormon itu walaupun jumlahnya kecil, tetapi dia bisa memicu respon tubuh yang sangat luas. Hormon tidak dihasilkan setiap saat, jadi tidak rutin dihasilkan, tetapi diproduksi hanya apabila dibutuhkan. Jadi kalau tubuh kadar hormon di dalam tubuh itu sudah rendah atau sudah berkurang, maka kelenjar endokrin akan memperingatkan sistem saraf, yaitu otak,
agar dia memproduksi, agar dia memerintahkan kelenjar-kelenjar endokrin untuk memproduksi lagi. Hormon pada saat dibutuhkan akan dialirkan ke dalam aliran darah menuju organ tujuan tempat hormon tersebut bekerja. Ini adalah sifat hormon sebagai kelenjar endokrin. Hormon juga diklasifikasikan atau dibagi-bagi. Salah satunya adalah hormon dibagi dalam hormon yang larut di dalam air dan hormon yang larut di dalam lemak. Hormon yang larut di dalam air termasuk polipeptida. Polipeptida itu protein. Misal insulin, glukagon, hormon adrenokortikotropik atau ACTH, gastrin, ini adalah masuk dalam polipeptida. Yang masuk dalam yang larut dalam air juga masuk dalam golongan katekolamin. Misalnya dopamin, norepinefrin, dan epinefrin. Hormon yang larut dalam lemak termasuk steroid, misalnya estrogen, progesteron, testosteron, glukokortikoid, aldosteron, danteronin, dan tiroksin. Jadi pada sistem anatomi fisiologis endokrin, adik-adik harus paham ini insulin yang menghasilkan itu kelenjar apa, kemudian bekerjanya itu seperti apa. Glukagon dihasilkan oleh kelenjar endokrin apa, kemudian dia bekerjanya seperti apa. Semua hormon itu harus dipahami. Yang menghasilkan itu kelenjar apa, kemudian fungsinya atau sistem bekerjanya seperti apa. Kemudian hormon juga diklasifikasikan berdasarkan struktur kimia. Tadi ya, ada golongan steroid, ada golongan protein atau polipeptida, dan ada golongan amina. Protein itu jika terdiri dari 100 asam amino. Polipeptida itu jika kurang dari 100 asam amino. Nah, kita masuk ke golongan pertama, yaitu hormon steroid. Yang termasuk hormon steroid adalah hormon-hormon yang diproduksi oleh korteks adrenal, testis, ovarium, dan plasenta. Ya. Korteks adrenal ini adalah kelenjar suprarenal bagian korteks atau bagian dinding. Karena adrenal itu ada korteks, ada medula. Medula itu sumsum atau bagian dalam adrenal. Hormon steroid ini bahan dasarnya adalah kolesterol, bersifat larut dalam lemak. Ya, bersifat lipofilik atau larut dalam lemak, sehingga hormon ini bisa melintasi membran sel dengan mudah dan terikat dengan reseptornya yang berada di intrasel. Kemudian hormon golongan protein atau peptida. Hormon golongan protein dan peptida bersifat larut dalam air atau hidrofilik dan disintesis di retikulum endoplasma granuler atau REG. Kalau adik-adik memperhatikan mata kuliah sel, adik-adik akan mengetahui retikulum endoplasma itu ada di mana. Kemudian hormon-hormon yang masuk di dalam golongan amina atau amin. Hormon amina berasal dari tirosin. Tirosin ini adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid dan medula adrenal. Jangan lupa ya adik-adik, kalau korteks adrenal itu hormonnya bersifat steroid. Kalau hormon amina itu yang diproduksi oleh medula adrenal dan kelenjar tiroid. Kita mempelajari hormon tiroid dulu. Hormon tiroid disintesis dan disimpan di kelenjar tiroid dan berikatan dengan makromolekul protein tiroglobulin yang disimpan di folikel besar di kelenjar tiroid. Jadi hormon tiroid disimpannya, diproduksinya di kelenjar tiroid, disimpannya juga di folikel kelenjar tiroid. Contoh lain hormon amina adalah epinefrin, norepinefrin yang dibentuk oleh medula adrenal, ya, epinefrin, norepinefrin, dan disekresikan 4 kali lebih banyak epinefrin daripada norepinefrin. Jadi
kadar epinefrin itu 4 kali lebih banyak dibandingkan norepinefrin. Tetapi hormon epinefrin dan norepinefrin ini akan bekerja sama ya dalam manajemen metabolisme tubuh. Hormon amin yang lain yaitu katekolamin dari medula adrenal juga. Ini kalau adik-adik mau menghafalkan sudah dibagi klasifikasinya hormon yang masuk dalam polipeptida. Itu apa saja? Yang masuk dalam glikoprotein itu apa saja? Yang masuk dalam steroid itu apa saja? Amin apa saja? Nah, 10 ini adalah kelenjar endokrin di dalam tubuh manusia. Adik-adik harus paham hipotalamus letaknya di mana, kelenjar hipofise letaknya di mana, pineal, tiroid, dan peketimus. Kita pelajari satu-satu. Hipotalamus itu letaknya di dalam otak. Kelenjar hipofise juga terletak di dalam otak. Kelenjar pineal terletak di dalam otak. Kelenjar tiroid terletak di leher bagian depan. Jadi adik-adik kalau ada yang bilang gondok itu adalah kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid ada berdekatan dengan tiroid. Kelenjar suprarenal atau adrenal. Kita lihat kata kalimatnya suprarenal. Renal itu adalah ginjal, supra itu adalah atas. Jadi kelenjar suprarenal adalah kelenjar yang berada di atas ginjal. At itu tambahan, ginjal. Renal itu ginjal. Jadi kelenjar tambahan di ginjal. Atau kelenjar suprarenal terletak di kutub atas ginjal kiri dan kanan. Kemudian kelenjar endokrin berikutnya adalah pankreas yang akan di mana di tempat pankreas itu terdapat pulau Langerhans. Kemudian kelenjar kelamin laki-laki adalah testis, kelenjar kelamin perempuan adalah ovarium. Kemudian kelenjar timus di dalam mediastinum di belakang osternum. Ini kelenjar timus kalau adik-adik memperhatikan kuliah anatomi fisiologi sistem limfatika, maka adik-adik pasti sudah tahu letaknya kelenjar timus karena kelenjar timus masuk di dalam sistem imun, masuk ke dalam sistem anatomi fisiologi sistem limfatika. Karena dia menghasilkan limfosit yang berperan di dalam sistem imun. Ini ya hipotalamus, pituitari atau hipofise, pineal ada di dalam otak. Ini adalah tiroid, ada juga paratiroid, ini adalah timus, ini ada adrenal atau suprarenal, ini adalah renal, ini adalah pankreas, ini adalah ovarium, ini adalah testis. Jadi kelenjar-kelenjar ini, kelenjar endokrin ini yang akan menghasilkan berbagai macam hormon. Ya, ini sama saja. Kita akan pelajari satu persatu ya, yang dari paling tinggi. Kendali paling tinggi adalah hipotalamus. Kendali hormon, produksi hormon yang paling tinggi adalah hipotalamus yang letaknya ada di dalam otak. Ya, di sini dikatakan bahwa pusat kendali tertinggi sistem kelenjar endokrin adalah hipotalamus. Jadi kalau hipotalamusnya ini rusak, entah itu infeksi, entah itu trauma, maka semua hormon tidak bisa diproduksi dengan baik karena pusat kendalinya itu sudah rusak. Nah, hormon-hormon yang dihasilkan pada hipotalamus bersifat merangsang atau releasing dan bersifat menghambat atau inhibiting. Ini adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. ACTH, adrenokortiko, ini R ya, releasing hormon bukan T, ini ACRH. ACIH inhibiting. TRH, thyroid releasing hormone, thyroid inhibiting hormone. GnRH itu gonadotropin releasing hormone dan gonadotropin inhibiting hormone. Ini akan bekerja pada gonad atau kelenjar kelamin. PTRH atau parathyroid releasing hormone, PTIH yaitu parathyroid inhibiting hormone, PRH prolactin releasing hormone,
PIH, prolaktin inhibiting hormone, GRH itu growth relaxing hormone, GIH itu growth inhibiting hormone, MRH melanocyte releasing hormone, melanocyte inhibiting hormone. Nah, dari sini yang bisa, ini adalah tiroid sudah jelas, gonad untuk mengendalikan hormon gonad atau hormon kelenjar kelamin, prolaktin itu untuk ASI, air susu ibu, growth itu untuk pertumbuhan, melanosit itu untuk pigmen kulit. Jadi adik-adik sebenarnya dari kalimat ini atau kata-kata ini sudah bisa tahu ya, ini fungsinya apa. Cuma yang agak perlu dipelajari lebih dalam adalah ini ACTH, GNRH, paratiroid, ini yang mungkin belum familiar buat adik-adik. Ya, ini adalah hipotalamus. Ya, ini adalah kelenjar hipofise. Ini adalah hipotalamus. Itu adalah hipotalamus. Kemudian kita ke sistem kendali yang lebih rendah dari hipotalamus adalah kelenjar hipofise atau kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari atau kelenjar hipofise. Hipofise merupakan sebuah kelenjar sebesar kacang polong. Jadi kecil ya, yang terletak di dalam struktur bertulang atau sel torsika di dasar otak. Hipofisis mengendalikan fungsi dari sebagian besar kelenjar endokrin, sehingga hipofise ini disebut kelenjar pemimpin atau master of gland. Jadi kalau ada pertanyaan yang dimaksud master of gland adalah apa? Jawabnya adalah kelenjar hipofise. Kelenjar hipofise terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus anterior, lobus media, dan lobus posterior. Anterior apa artinya? Media apa? Posterior apa artinya? Ya, adik-adik harus paham ya. Dibuka kembali. Ada mata kuliahnya Ibu Hani ya. Di situ kita belajar anterior, posterior, superior, inferior. Anterior itu bagian depan, media itu bagian tengah, posterior itu bagian belakang. Kalau superior itu bagian atas, inferior itu bagian bawah. Ya, ini adalah gambar hipotalamus. Mohon maaf. Ini adalah gambar dari hipofise. Ini adalah hipotalamus. Jadi kendali paling tinggi adalah hipotalamus yang akan mengendalikan kerja dari hipofise. Hipofise ini disebut sebagai kelenjar pemimpin atau master of gland. Ya, dibagi menjadi 3, anterior, media, dan posterior. Anterior biasanya dikenal dengan adenohypophysis. Nah, di sini yang akan dibahas tentang adenocorticotrophic hormon. Kemudian di bagian posterior adalah neurohypophyse. Masing-masing akan memproduksi hormon-hormon yang berbeda. Lobus anterior dari hipofise atau adenohypophyse, ya, dari sini kalimatnya adeno, berarti adenocorticotropic hormon yang akan memproduksi adenocorticotropic hormon, akan memproduksi growth hormon atau somatotropin, akan mengendalikan atau memproduksi FSH atau follicle stimulasi hormon, akan memproduksi LH atau luteinizing hormon, memproduksi ICSH interstitial cell stimulasi hormon, prolaktin, dan TSH atau thyroid stimulating hormon. Ya, jadi ini adalah hipotalamus yang akan mengendalikan kinerja hipofise dalam menghasilkan apa? Ya, hormonnya FSH dan LH. Adik-adik harus paham hormon-hormon yang dihasilkan ini. Ini adalah hormon dihasilkan. Dia akan mempengaruhi organ apa? Nah, ini targetnya.
FSH dan LH akan mempengaruhi testis dan ovarium. TSH tiroid jelas tiroid. ACTH adrenal cortex. Ya, adrenocorticotropic hormon. Jadi berasal dari adrenal cortex. Prolaktin akan mempengaruhi target organ kelenjar payudara. MSH akan mempengaruhi melanosit yang berfungsi pada pembentukan pigmen kulit. Kalau growth hormone akan mempengaruhi liver, tulang ya, kita tambah tinggi karena peran dari growth hormone. Kita ini ulas satu persatu sedikit. ACTH adrenocorticotropic hormon dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Ya, adrenal jadi adrenocorticotropic hormon. Untuk mensekresi glukokortikoid, hormon yang berperan dalam metabolisme karbohidrat. Nanti ada hormon, jangan bingung, ada hormon glukokortikoid, ada hormon glukagon. Kalau glukokortikoid itu diproduksi oleh kelenjar adrenal, kalau glukagon diproduksi oleh pankreas. Growth hormone atau somatotropik, somato ya, badan, somato itu badan, merangsang pertumbuhan tulang dan otot, merangsang sintesa protein dan metabolisme lemak. Prolaktin merangsang pertumbuhan jaringan payudara dan laktasi. Ya, prolaktin itu untuk ASI, produksi ASI. TSH, tiroid stimulasi hormon, merangsang kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroksin. Ya, hormon ini harus adik pahami betul-betul karena akan banyak gangguan-gangguan hormon tiroid yang bisa dijumpai di klinik nanti, di stase klinik nanti. Labus anterior hipofisis selanjutnya adalah LH dan FSH atau gonadotropic hormon, mempengaruhi pertumbuhan, maturitas atau pematangan fungsi organ seks sekunder dan primer. Hormon FSH diproduksi oleh ovarium. Ya, pada wanita diproduksi ovarium berguna untuk merangsang perkembangan folikel dan sekresi estrogen ya. Namanya saja folikel, maka akan mempengaruhi perkembangan folikel yang akan menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, FSH juga mempengaruhi sekresi estrogen. Testis, FSH juga ada pada testis, kelenjar kelamin laki-laki, untuk merangsang pertumbuhan tubulus seminiferus dan spermatogenesis atau pembentukan sperma. Kemudian hormon LH. Hormon LH itu pada ovarium untuk ovulasi, pembentukan korpus luteum, menebalkan dinding rahim, dan sekresi progesteron. Pada testis, hormon LH akan mempengaruhi testis untuk memproduksi sekresi hormon testosteron. Harus dipahami dengan baik. Labus intermedia MSH melanosit stimulasi hormon akan mempengaruhi kerja dari melanosit untuk pembentukan pigmen kulit. Labus media atau tengah ya ini ya, melanosit stimulasi hormon untuk pigmentasi kulit. Labus posterior dia akan menghasilkan oksitosin dan ADH atau antidiuretik hormon atau disebut juga vasopresin. Oksitosin ini berperan pada saat melahirkan. Salah satu fungsi utamanya pada saat melahirkan karena dia akan merangsang kontraksi rahim. ADH antidiuretik hormon akan bekerja ketika kondisi tubuh kita kekurangan cairan atau ketika kita haus tapi tidak ada yang diminum, maka hormon antidiuretik hormon ini akan bekerja. Labus posterior ya disebut juga dengan neurohipofisa menghasilkan ADH dan oksitosin. ADH antidiuretik hormon atau vasopresin meningkatkan reabsorpsi air. Jadi air diserap kembali oleh tubulus distal dan tubulus collectifus di ginjal sehingga menurunkan produksi urin. Jadi reabsorpsi air.
air yang harusnya dikeluarkan melalui urin diabsorpsi lagi oleh tubulus-tubulus ginjal. Biar apa? Biar kita tidak kekurangan air, biar kita tidak dehidrasi. Oksitosin merangsang pengeluaran ASI. Ya, dia juga akan berperan dalam merangsang pengeluaran ASI, tetapi yang lebih dominan kalau ASI adalah hormon prolaktin. Oksitosin lebih dominan pada mengatur kontraksi uterus sewaktu melahirkan bayi dan pengeluaran air susu sewaktu menyusui. Jadi hanya ketika awal-awal saja. Ya, terlibat dalam transport sperma dalam traktus reproduksi wanita. Oksitosin ini adalah obat yang dimasukkan ketika ibu-ibu yang akan melahirkan itu, kalau dalam bahasa yang kita sering dengar dipacu itu adalah obatnya, isinya adalah ini. Oksitosin ini untuk memacu kontraksi uterus. Kemudian tadi sudah hipotalamus, di bawahnya ada kelenjar hipofisis, di bawahnya lagi ada kelenjar pineal. Otak manusia itu ada belahan kanan dan belahan kiri. Nah, kelenjar pineal itu terletak di antara kedua belahan kanan dan di antara belahan kanan dan belahan kiri. Berbentuk kerucut seperti buah pinus. Kelenjar ini sangat kecil, berukuran panjang 6,5 mm, lebar 4 mm, menghasilkan hormon melatonin. Fungsi hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami. Jadi kita bisa tidur malam hari, tidur dengan normal, itu adalah kerja dari hormon melatonin yang dihasilkan oleh kelenjar pineal. Itulah sebabnya jika fungsi kelenjar pineal terganggu, maka bisa terjadi gangguan tidur atau insomnia atau sulit tidur. Kelenjar pineal juga akan mempengaruhi pengaturan fisiologi reproduksi siklus menstruasi. Jika kadar melatonin atau kadar hormon kelenjar pineal itu rendah, maka haid menjadi tidak teratur. Kemudian hormon dari kelenjar pineal juga akan menyokong sel-sel saraf karena pada kelenjar pineal terdapat sel-sel glial. Itu tadi adalah kelenjar pineal. Kemudian kita belajar lagi lebih lanjut ke kelenjar tiroid. Anatomi kelenjar tiroid. Tiroid adalah kelenjar yang kecil, diameternya sekitar 5 cm. Coba adik-adik bayangkan pada penggaris adik-adik, diameter 5 cm itu kecil ya. Terletak di leher bagian depan, di samping kiri dan kanan trachea. Terdiri atas dua lobus, yaitu lobus kiri dan kanan yang dipisahkan oleh isthmus. Isthmus itu artinya penyempitan. Dalam keadaan normal, kelenjar tiroid tidak terlihat dan hampir tidak teraba. Ya kan? Kalau adik-adik lihat, kalau adik-adik bercermin, di leher adik-adik tidak akan terlihat kelenjar tiroid karena memang tidak ada pembesaran. Tiroid itu normalnya adalah ukurannya cuma 5 cm, jadi tidak terlihat. Tetapi kalau tiroid ini membesar, maka kita akan melihat di leher kita ada benjolan. Bagaimana cara memastikan bahwa pembesaran itu adalah pembesaran kelenjar tiroid? Caranya adalah adik-adik, ya, pasien disuruh mengumpulkan air ludah di dalam mulut, tetapi jangan ditelan dulu. Jadi dikumpulkan air ludahnya sampai beberapa banyak ya. Kalau sudah terkumpul, maka pasien disuruh menelan air ludah itu. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari depan, ketika pasien itu menelan ludah, maka pembesaran kelenjar tiroid ini akan mengikuti atau bergerak naik turun mengikuti dengan saat pasien menelan air ludah. Jadi kalau di situ ada benjolan, kemudian pasien menelan air ludah dan benjolan itu diam saja atau tidak mengikuti gerakan ketika kita menelan air ludah, maka itu bukan pembesaran kelenjar tiroid. Atau kita juga bisa meraba dengan cara melihat dan meraba. Kalau misalnya air ludah dikumpulkan, kemudian kita raba ya, pembesaran kelenjar tiroidnya atau benjolan yang ada di leher. Ketika kita menelan air ludah, kemudian benjolan itu bergerak, berarti itu adalah
pembesaran kelenjar tiroid ya. Di klinik atau nanti di stase di rumah sakit, adik-adik akan sering menjumpai atau sering mempraktekkan pemeriksaan kelenjar tiroid. Kemudian kelenjar tiroid berwarna merah kecoklatan dan sangat vaskuler. Terletak di anterior kartilago tiroid di bawah laring setinggi vertebrae cervical 5 sampai vertebrae toraks 1. Jadi terletak vertebrae cervical itu di mana di vertebrae cervical itu adalah vertebrae atau tulang belakang di daerah leher, di tulang leher yang nomor 5. Vertebrae toraks adalah vertebrae atau tulang belakang di bagian dada ya, setinggi tulang dada 1. Tulang belakang dada 1. Kelenjar ini terselubungi lapisan pretracheal dari fascia cervicalis. Kemudian beratnya kira-kira 18-25 gram tetapi bervariasi pada tiap individu. Ini adalah kelenjar tiroid. Ya, jika dilihat dari depan bentuknya kerucut. Ya. Kurang lebih diameternya 5 cm. Tiap-tiap lobus mempunyai lobuli. Ini adalah lobus kanan, ini lobus kiri. Dan dia mempunyai lobuli. Lobus-lobus yang lebih kecil lagi atau lobuli. Di dalamnya ada folikel dan parafolikel. Nah, di sini yang akan menghasilkan hormon-hormon tiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid yang mengendalikan kecepatan metabolisme tubuh. Kelenjar tiroid menghasilkan tiga jenis hormon yaitu triiodothyronin atau T3, T4 atau tetraiodothyronin atau tiroksin, dan kalsitonin. Dari kalimatnya saja kalsitonin, jadi pasti dia akan mempengaruhi metabolisme kalsium. Vaskularisasi dan persarafan. Vaskularisasi tiroid dilakukan oleh arteri tiroid superior dan arteri tiroid inferior. Arteri tiroid superior adalah cabang dari arteri karotis eksternal. Arteri tiroid inferior adalah cabang dari arteri subclavia. Dipersarafi oleh saraf adrenergik dan kolinergik. Saraf adrenergik berasal dari ganglia cervicalis dan kolinergik berasal dari nervus vagus. Adrenergik dan kolinergik, silakan adik-adik buka lagi anfis saraf. Ya, ada banyak sekali ya. Bahan dasar dan pembentukan hormon tiroid adalah yodium yang diperoleh dari makanan dan minuman. Jadi, makanan dan minuman yang kita konsumsi harus cukup yodium. Kalau kekurangan yodium, maka akan menimbulkan masalah. Kalau kelebihan yodium juga akan menimbulkan masalah. Fungsi kelenjar tiroid melakukan kontrol terhadap proses pembakaran kalori yang dilakukan oleh tubuh. Kontrol metabolisme ini dapat berdampak kepada kenaikan atau penurunan berat badan seseorang. Mengontrol kecepatan pengolahan makanan dalam sistem pencernaan. Membantu mengatur irama detak jantung dan tekanan darah. Menaikkan atau menurunkan suhu tubuh. Mengontrol kecepatan tubuh dalam melakukan reproduksi sel. Membantu pertumbuhan pada anak-anak. Mengoptimalkan pertumbuhan otak terutama pada anak-anak, mengaktifkan sistem saraf untuk meningkatkan daya fokus dan kecepatan refleks tubuh. Jadi kalau kita ada kekurangan, ada gangguan kelenjar tiroid, maka bisa mengakibatkan kelainan jantung, bisa mengakibatkan kelainan pertumbuhan, bisa mengakibatkan kelainan pertumbuhan otak atau kecerdasan, ya itu. Jadi fungsi kelenjar tiroid itu banyak sekali. Nah, ini adalah mekanisme pengendalian dari hormon kelenjar tiroid. Kita sudah pelajari bahwa hipotalamus adalah pusat kendali segala macam produksi hormon. Pada tiroid, hipotalamus akan memproduksi yang namanya thyroid releasing hormone. Thyroid releasing hormone ini akan memacu kelenjar hipofis. Thyroid releasing hormone ini akan memacu kelenjar hipofise untuk mengeluarkan TSH.
Nah, TSH ini akan diproduksi oleh kelenjar hipofise untuk memacu produksi kelenjar tiroid. Ini adalah yang dimaksud dengan umpan balik positif. Jadi ini akan menyuruh ini untuk memproduksi, ini akan menyuruh ini untuk memproduksi. Tetapi jika kadar hormon kelenjar tiroidnya sudah berlebihan, maka kelenjar tiroid ini akan memperingatkan kelenjar hipofise agar mengurangi produksinya. Kelenjar hipofise juga akan memperingatkan hipotalamus agar mengurangi produksi TRH. Ini yang dinamakan adalah umpan balik negatif. Jadi ada umpan balik positif, ada umpan balik negatif. Secara normal, maka tubuh bisa menjaga keseimbangan atau homeostasis ini sehingga kadar hormon di tiroid di dalam tubuh kalau kurang yang ditambahin, kalau sudah kebanyakan itu ya dikurangin. Jadi selalu tercipta homeostasis atau keseimbangan. Produksi T4 dan T3, T4 dan T3 itu adalah hasil dari kelenjar tiroid. Dirangsang oleh TSH. Jadi TSH akan merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi T4 dan T3. Jumlah TSH inilah yang menjadi salah satu penanda tinggi atau rendahnya hormon tiroid dalam tubuh. T3 atau triiodothyroid adalah hormon tiroid yang ada dalam darah dengan kadar yang sedikit, kerjanya singkat tetapi lebih kuat daripada tiroksin. Jadi kadarnya sedikit, kerjanya sebentar, tapi efeknya lebih kuat daripada T4. T3 itu lebih sedikit, lebih singkat, tetapi lebih kuat daripada T4 atau tiroksin. Ini adalah kelenjar tiroid. Ini adalah kalau ini dari anterior. Ini kalau dilihat dari posterior. Di sini ada namanya kelenjar paratiroid. Ada 4. Atas 2, bawah 2. Kita selanjutnya belajar tentang kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid berukuran kecil, kuning kecoklatan, bentuknya oval, biasanya terletak antara garis lobus posterior dari kelenjar tiroid dan kapsulnya. Ukurannya kira-kira 6 kali 3 kali 2 mm, beratnya 50 miligram. Kelenjar ini berjumlah 4, 2 pada sisi superior dan 2 pada sisi inferior. Kelenjar paratiroid terdiri dari 2 jenis sel yaitu Schiff cell dan oxyphil cell. Schiff cell yang merupakan bagian terbesar dari kelenjar paratiroid mensintesa dan mensekresi hormon paratiroid atau parathormon disingkat PTH. Jadi hormonnya paratiroid dinamakan paratiroid hormon atau parathormon hormon disingkat PTH. Target organ pada hormon paratiroid atau parathormon adalah tulang, ginjal, dan usus halus. Parathormon paratiroid, parathormon, hormon-hormon kelenjar tiroid bekerjanya adalah pada metabolisme kalsium. Kalau paratiroid atau parathormon bekerja langsung pada tulang karena kalsium itu sebagian besar terletak pada tulang untuk meningkatkan reabsorpsi tulang. Jadi kalsium yang mau dibuang oleh tubuh itu diabsorpsi lagi agar apa? Untuk meningkatkan kalsium plasma. Jadi kalsium yang di dalam kadar kalsium di dalam cairan darahnya itu harus dipertahankan biar kadarnya cukup. Jadi kalau misalnya dia sudah kurang, maka hormon parathormon ini akan bekerja untuk mereabsorpsi kalsium tulang. Kalsiumnya dimasukkan ke dalam kalsium plasma dan menurunkan fosfat plasma. Kalsiumnya direabsorpsi di plasma, fosfatnya dikeluarkan di plasma. Meningkatkan ekskresi fosfat dalam urin. Nah, fosfatnya dikeluarkan di dalam urin. Meningkatkan reabsorpsi kalsium di tubulus distal di ginjal. Meningkatkan pembentukan 1,25 dihidroksikolekalsiferol
yaitu metabolit vitamin D yang secara fisiologis aktif. Ya, pembentukan tulang ya, penulangan itu membutuhkan vitamin D. Meningkatkan absorpsi kalsium dari usus. Jadi, hormon paratormon atau paratiroid itu adalah meningkatkan reabsorpsi kalsium dari tulang, dari ginjal, dan dari usus. Kelenjar selanjutnya adalah kelenjar pankreas. Ini adalah gambar kelenjar pankreas. Ini ada kelenjar kantong empedu. Ini adalah duodenum. Jadi duodenum ini kantong empedu ini mempunyai saluran ya untuk menyalurkan getah empedunya ke dalam duodenum. Pankreas ini juga mempunyai saluran yang akan mengalirkan getah ke dalam duodenum. Nah, kalau punya saluran ini berarti organ ini masuk dalam kelenjar eksokrin. Tetapi pankreas juga masuk dalam kelenjar endokrin karena dia menghasilkan hormon. Hormon yang dihasilkan oleh pankreas adalah hormon insulin dan glukagon. Ini adalah ekor pankreas, ini adalah badan pankreas, ini adalah kepala pankreas. Ini adalah saluran atau ductus pankreaticus. Ini adalah ductus choledochus ya. Nih. Pankreas, jaringan utama pankreas terdiri atas asini atau kelenjar eksokrin dan pulau Langerhans yang berfungsi pada kelenjar endokrin. Pada kelenjar eksokrin, dia akan mensekresikan getah pencernaan ke dalam duodenum yaitu amilase, lipase, dan tripsin. Sebagai kelenjar endokrin, ya, yang bekerja adalah pola Langerhans. Tidak mengeluarkan sekretnya ke saluran tapi langsung ke dalam darah. Pola Langerhans terdiri dari beberapa sel yaitu sel alfa, beta, C, dan D atau delta. Pulau Langerhans berbentuk oval dan tersebar di seluruh pankreas. Ini adalah pulau-pulau Langerhans. Pulau Langerhans yaitu sel alfa. Sel alfa akan menghasilkan glukagon yang berfungsi meningkatkan kadar glukosa dalam darah dengan cara memobilisasi glukosa, asam lemak, dan asam amino dari tempat cadangnya ke dalam darah atau dengan dasarnya yaitu kinerja dasarnya yaitu mengubah glikogen menjadi glukosa. Apa sih glikogen? Glikogen adalah glukosa yang disimpan di dalam liver. Jadi glukosa itu ada yang beredar di dalam darah, ada yang disimpan di liver, namanya menjadi glikogen. Jadi glukagon ini akan memecah glikogen menjadi glukosa. Ketika kita kekurangan glukosa di dalam darah, maka glukagon ini akan bekerja untuk memecah glikogen biar glukosa dalam darah kembali kadarnya menjadi normal lagi. Kemudian sel beta. Sel beta akan menghasilkan sekresi insulin yang akan menurunkan kadar glukosa darah. Beda ya deh ya, glukagon itu akan meningkatkan kadar glukosa darah. Kalau insulin akan menurunkan kadar glukosa darah dengan cara meningkatkan atau menyimpan glukosa ke liver atau hati, ya, mengubah glukosa menjadi glikogen di hati. Sel C akan mensekresi somatostatin yang mempengaruhi menekan growth hormon, menghambat saluran cerna. Kemudian sel D akan mensekresi polipeptida yaitu gastrin. Glukosa darah. Ini adalah pembuluh darah. Ini adalah sel darah merah. Nah, kita bisa lihat seperti apa glukosa darah atau gula darah. Yang putih-putih seperti gula pasir ini adalah glukosa darah. Ini adalah kondisi normal. Ini adalah kondisi ketika glukosa darah itu berlebihan. Jumlahnya berlebihan di dalam pembuluh darah yang disebut yaitu hiperglikemi.
Yang hiperglikemi ini kita temukan pada kondisi penyakit diabetes mellitus. Jadi kadar glukosa darahnya itu berlebihan di dalam pembuluh darah yang dinamakan hiperglikemi atau penyakit diabetes mellitus. Hormon insulin diproduksi oleh sel beta pankreas. Fungsinya menurunkan kadar glukosa darah, mengubah glukosa menjadi energi, dan membantu menyimpan ke dalam hati dalam bentuk glikogen. Memiliki sifat anabolik atau membangun, diproduksi pada saat kadar zat gula dalam darah meningkat. Jadi kalau kalau kita orang normal, ketika kadar glukosa atau zat gula di dalam darahnya tinggi, maka hormon pankreas akan menghasilkan insulin, ya, untuk mengubah glukosa darah yang berlebihan itu menjadi energi, atau yang kalau misalnya masih berlebihan akan disimpan di liver atau hati dalam bentuk glikogen. Jika hormon insulin menurun, maka akan terjadi hiperglikemia, yaitu kadar gula dalam darah tinggi sehingga mengakibatkan penyakit diabetes mellitus. Jika hormon insulin turun, padahal kita punya kadar glukosa darah yang tinggi, tetapi kita lemes karena tidak punya energi. Nah, karena kita tidak punya energi, maka yang kemudian dipecah adalah lemak. Lemak jaringan akan dipecah sehingga mengakibatkan asam lemak bebas meningkat dalam darah, ya, sebagai alternatif energi. Jadi karena insulinnya tidak ada, kita glukosanya tidak bisa diubah menjadi energi, maka energinya didapat dari pemecahan lemak jaringan. Nah, kalau pemecahan lemak jaringan itu terjadi berlebihan, maka akan terjadi pelepasan badan keton yang berlebihan, sehingga mengakibatkan penyakit lain, yaitu ketosis. Ini adalah mekanisme kerja hormon insulin dan glukagon. Harus sangat-sangat dipahami karena nanti ketika di klinik, ketika adik-adik masuk stase selanjutnya, adik-adik akan banyak menemui pasien-pasien diabetes mellitus. Kita pelajari bahwa ini ada kelenjar pankreas, ini ada kelenjar liver atau hati atau hepar. Nah, ya, kemudian ada gula di dalam darah atau glukosa darah, ada gula di dalam darah atau glukosa darah. Nah, pankreas, ya, jika kadar gula pankreas akan menghasilkan hormon insulin dan glukagon yang kerjanya berlawanan. Pankreas akan menghasilkan hormon insulin, di mana dia akan menstimulasi pembentukan glikogen. Jadi, ketika kadar gula darah itu tinggi, ya, sebagian gula darah atau glukosa darah itu akan disimpan, ya. Sebagian glukosa darah itu kalau jumlahnya tinggi, maka akan disimpan di liver dalam bentuk glikogen. Ini adalah fungsi insulin untuk penyimpanan glukosa menjadi glikogen. Nah, insulin ini juga akan mengubah glukosa darah menjadi energi sehingga bisa dimanfaatkan oleh sel-sel. Nah, kemudian selanjutnya, karena sudah dibentuk di dalam energi, sudah dibentuk menjadi glikogen, maka kadar gula darah akan turun atau menurunkan kadar gula darah. Jika kadar gula darah itu terlalu rendah, maka pankreas akan merangsang untuk mengeluarkan glukagon. Ya, kadar gula dalam darah rendah memicu pelepasan glukagon. Jadi kalau kadar gula dalam darahnya terlalu rendah, ya, kalau kita rasakan kalau gula dalam rendah itu kita lapar, kita lemes, itu biasanya kalau orang normal kadar gula dalam darahnya rendah, maka akan menstimulasi pembentukan glukagon. Glukagon ini akan memecah glikogen menjadi glukosa darah, sehingga terjadi kadar gula darah atau menaikkan kadar gula darah. Nah,
pada suatu kondisi tertentu kadar gula darah ini akan terlalu tinggi. Nah, ini akan memicu pelepasan insulin untuk apa? Biar kadar gula dalam darah ini, insulin ini agar menurunkan kadar gula darah dengan mengubah gula darah ini menjadi energi yang digunakan oleh sel atau disimpan di dalam bentuk glikogen. Mekanisme ini deh yang harus dipahami pada fisiologi kelenjar, pada fisiologi insulin dan fisiologi hormon glukagon. Dan ini juga yang akan menjadi dasar pada kita patofisiologi penyakit diabetes mellitus. Ya, ini adalah pankreas. Ini adalah pembuluh darah. Ini adalah glukosa darah. Ya, di mana diabetes itu ada tipe 1, tipe 2. Diabetes tipe 1 dia tidak bisa menghasilkan insulin, tidak bisa mengubah glukosa ini menjadi energi, tidak bisa menyimpan glukosa ini dalam bentuk glikogen. Akhirnya glukosa di dalam darah itu berlebihan. Akhirnya timbul hiperglikemi. Inilah diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, insulinnya itu ada. Tetapi dia glukosa darah itu resisten sama insulin. Jadi insulin ini tetap tidak bisa. Ini kan tidak ada insulin ya. Ini ada insulin tapi dia tidak bisa bekerja dengan baik. Ya, jadi tidak bisa menggunakan insulin dengan baik. Ini kan insulin dikeluarkan di sini tapi dia tidak berfungsi karena adanya resistensi insulin. Jadi ini sudah kebal sama insulin tidak bisa mengolah glukosa menjadi energi atau mengubah glukosa menjadi glikogen. Ini adalah dasar pada diabetes tipe 2. Kelenjar selanjutnya adalah kelenjar adrenal atau suprarenal. Ada 2 lapisan yaitu korteks bagian luar dan medula adrenal. Kelenjar adrenal itu letaknya di sini ya, suprarenal atau kelenjar adrenal. Ini adalah korteks, ini adalah medula. Korteks adrenal itu dibagi menjadi 3 zona. Zona glomerulus, zona fascicularis, dan zona reticularis. Zona glomerulus akan menghasilkan aldosteron atau mineral kortikoid. Dari kata mineral berarti aldosteron itu akan berfungsi di dalam metabolisme mineral, yaitu merangsang penyerapan ion natrium dari ginjal, menurunkan penyerapan ion kalium. Jadi natrium diserap, kaliumnya dikeluarkan, sehingga mempertahankan tekanan osmotik darah. Mengatur reabsorpsi air pada ginjal, menaikkan denyut jantung, kecepatan pernafasan, dan tekanan darah. Jadi aldosteron atau mineral kortikoid akan meningkatkan denyut jantung, akan meningkatkan tekanan darah. Zona fascicularis yaitu akan menghasilkan kortisol atau glukokortikoid. Glukokortikoid dari ini sudah bisa kita duga bahwa akan mengontrol kadar gula darah, menaikkan kadar glukosa darah, mengubah glikogen menjadi glukosa. Ya, jadi akan menaikkan kadar gula darah, kortisol atau glukokortikoid. Zona reticularis fungsinya menghasilkan gonadotropin atau androgen, efek maskulinasi dan estrogen, efek feminisasi. Jadi berperan pada sifat kemaskulinnya dan sifat femininnya. Kemudian efek primer untuk tanda-tanda seks sekunder. Ini adalah korteks, ini adalah medula. Ini adalah zona glomerulus, zona fascicularis, ini adalah zona reticularis. Ini adalah medula. Hormon kortisol atau glukokortikoid yang diproduksi oleh kelenjar adrenal. Ya, ini ya kortisol atau glukokortikoid oleh korteks adrenal. Kortisol atau glukokortikoid adalah steroid alami tubuh. Kortisol atau glukokortikoid adalah hormon yang paling banyak dikeluarkan oleh kelenjar adrenal. Bahan dasarnya adalah kolesterol, disebut juga hormon stres, karena dikeluarkan terutama saat tubuh kita dalam kondisi stres.
Jadi kalau ada pertanyaan ya, hormon stres adalah hormon, yang dimaksud hormon stres adalah hormon, jawabannya adalah hormon kortisol atau hormon glukokortikoid. Bersifat metabolik atau memecah. Terjadi pemecahan cadangan makanan dalam tubuh sehingga gula darah, lemak, dan asam amino akan meningkat dalam darah, sumber energi dalam kondisi stres. Jadi kalau tubuh kita kondisinya stres, maka dia akan bekerja untuk memecah karbohidrat, memecah lemak, memecah protein, ya, biar menjadi energi. Hormon stres adalah hormon kortisol. Medula adrenal 90%-nya adalah hormon epinefrin atau adrenalin, dan sisanya adalah norepinefrin atau noradrenalin. Epinefrin juga disebut sebagai hormon stres, tapi yang lebih familiar sebagai hormon stres adalah hormon kortisol atau glukokortikoid. Fungsi epinefrin adalah mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah menjadi energi. Fungsi noradrenalin memobilisasi otak dan tubuh untuk bertindak. Pelepasan noradrenalin terendah terjadi pada saat tidur, yang kemudian naik selama terjaga dan mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi selama situasi stres atau bahaya. Jadi hormon yang membuat kita terjaga adalah noradrenalin. Epinefrin dan norepinefrin atau adrenalin dan noradrenalin bekerja sama akan meningkatkan aliran darah ke otot dan otak, merangsang jantung berdetak lebih cepat, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan kadar gula darah dengan cara mengubah simpanan glikogen, memecah glikogen menjadi glukosa darah. Adrenalin, kortisol, dan noradrenalin atau epinefrin, kortisol, dan norepinefrin bekerja sama dalam mengatur reaksi tubuh terhadap stres. Jadi, mana yang dia bekerja untuk memecah energi ketika kondisi stres ini? Hormon ini membuat detak jantung kita lebih cepat, aliran darah menjadi meningkat, dan merangsang tubuh untuk melepaskan gula menjadi energi. Selanjutnya adalah kelenjar timus. Kalau adik-adik memperhatikan anak vis limfatika, maka adik-adik pasti sudah mengetahui kelenjar timus. Terletak di dalam tulang rusuk, ya, tepat di belakang tulang dada atau sternum. Tepat di atas jantung, beratnya 10-15 gram pada saat lahir dan akan atrofi atau mengecil pada saat pubertas. Memiliki 2 lobus dan dibungkus oleh kapsula fibrosa. Berwarna kemerahan, terdiri atas 2 lobus. Fungsinya kelenjar T adalah pematangan limfosit T, sehingga menjadi limfosit T yang matang, berguna untuk menghancurkan sel-sel yang terinfeksi atau sel-sel kanker. Kelenjar timus masuk di dalam sistem anatomi fisiologi imun atau sistem imun. Ya, termasuk sistem organ dalam sistem limfatika karena menghasilkan sel darah putih yang disebut limfosit T. Sel ini selanjutnya akan menetap di dalam tubuh dan mempunyai memori atau ingatan terhadap benda asing yang pernah masuk tubuh dan sel tubuh yang abnormal termasuk sel kanker. Artinya begini, sel T itu bisa menjadi sel memori. Jadi kalau ada benda asing yang sudah pernah masuk ke dalam tubuh, ketika dia masuk ke dalam tubuh lagi, maka sel T limfosit ini akan bergerak atau bekerja untuk menghancurkan benda asing tersebut. Ya, jika zat yang sama masuk tubuh, maka sel ini akan memperbanyak dan menetralkan efek zat itu terhadap tubuh. Fungsi ini merupakan suatu bagian sistem proteksi tubuh atau sistem imun yang bersifat seluler. Nih ya, kelenjar timus ada di sini di atas jantung, di bawah, di belakang sternum. Ini diulangi lagi, yang limfatika ada tonsil palatina, dia akan menghasilkan limfosit juga. Limfonodi atau kelenjar-kelenjar limfonodi juga akan menghasilkan limfosit. Lian juga akan menghasilkan limfosit. Sumsum tulang juga akan menghasilkan limfosit. Kelenjar timus ya ada di sini di atas jantung. Ini kelenjar tiroid, ini kelenjar timus. Fungsi kelenjar timus sebagai imunitas tubuh atau sistem imun atau kekebalan tubuh, mengaktifkan pertumbuhan badan, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. Hormon kelamin, kita masuk selanjutnya adalah hormon kelamin. Kelenjar kelamin ada pria dan wanita, testis dan ovarium. Testosteron dihasilkan oleh testis.
Testis ini sebenarnya sudah kita pelajari di anatomi fisiologi reproduksi ya. Saya hanya mereview lagi. Testis terletak di dalam skrotum. Hormon testosteron yang akan menghasilkan hormon testosteron berfungsi dalam mengatur perkembangan ciri seks sekunder dan merangsang pertumbuhan organ kelamin pria. Kelenjar testis dibentuk oleh sel-sel Leydig yang akan menghasilkan testosteron. Hormon testosteron berperan penting dalam pengaturan pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria, merangsang pertumbuhan organ kelamin pria. 3 macam sel di testis: spermatogonia yang akan menjadi spermatozoa atau sperma, sel Leydig yang akan memproduksi testosteron yang dipengaruhi oleh LH, dikendalikan oleh LH, sel Sertoli yang akan menghasilkan ABP yang akan dikendalikan oleh folikel stimulasi hormon. Hormon pada spermatogenesis oleh hipofise yaitu LH atau luteinizing hormone berfungsi merangsang sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. FSH, folikel stimulasi hormon. Folikel, ingat deh, kalau folikel maka dia akan menghasilkan sperma dan proses spermatogenesis. Testosteron disekresi oleh sel Leydig diperlukan dalam proses spermatogenesis. Ya, memicu pertumbuhan penis, ya, organ genitalia primer dan testis. Kemudian juga memicu seks primer. Nah, ini seks sekundernya akan memicu seks sekunder laki-laki. Kumis, jenggot, rambut dada, suara dan libido. Akan mempengaruhi perilaku seksual laki-laki. Ini tadi ya, umpan balik negatif, umpan balik positif sudah saya jelaskan. Jadi ini adalah hipotalamus yang akan mengendalikan kerja dari hipofise. Hipotalamus akan menghasilkan gonadotropin hormon, gonad ya. Nah, hipofise akan menghasilkan FSH dan LH. FSH akan mempengaruhi sel Sertoli. Folikel stimulasi hormon akan mempengaruhi sel Sertoli dalam pembentukan sperma dalam proses spermatogenesis. Hormon LH akan mempengaruhi sel Leydig membuat testosteron. LH juga, testosteron ini mempunyai fungsi dua. Dia akan membantu spermatogenesis, juga akan mempengaruhi karakteristik seks primer dan sekunder. Pematangan penis pada primer, pematangan testis pada seks primer dan sekunder itu misalnya rambut dada, rambut jenggot, ya, suara laki-laki, libido itu adalah seks sekunder. Jadi adik-adik harus paham ini. Ya, FSH pengaruhnya ke sel Sertoli, ke spermatogenesis atau pembentukan sperma. LH itu ke sel Leydig membuat testosteron, di mana testosteron itu akan mempengaruhi spermatogenesis, akan mempengaruhi karakteristik seks primer dan sekunder. Nah, ini akan terjadi umpan balik negatif. Jika kadar testosteron sudah berlebihan, maka akan terjadi umpan balik negatif agar LH ini menurunkan produksinya, agar GnRH ini menurunkan produksinya. Ini adalah umpan balik negatif. Begitu juga jika produksi sperma sudah berlebihan, maka dia akan mengingat akan FSH untuk mengurangi produksinya, akan mengingatkan GnRH untuk mengurangi produksinya. Kemudian hormon kelamin wanita. Kelenjar ovarium menghasilkan dua hormon yaitu estrogen dan progesteron. Estrogen dihasilkan oleh folikel de Graaff, progesteron dihasilkan oleh corpus luteum. Mekanisme pembentukan ovum itu ya dipengaruhi oleh folikel stimulasi hormon yang memacu pembentukan folikel dalam ovarium sehingga akan terbentuk ovum. Folikel yang sedang tumbuh akan memproduksi hormon estrogen. Ovulasi adalah peristiwa pematangan sel telur. Ya. Keluarnya folikel atau sel telur matang dari folikel dinamakan ovulasi. Nah, folikel yang setelah telur masak dan meninggalkan ovarium, LH mengubah folikel. Folikel itu yang tadinya isinya ovumnya keluar, akhirnya sisanya adalah folikel akan berubah menjadi corpus luteum atau badan kuning. Nah, karena sudah tidak ada ovum, tidak ada sel telur, maka sudah tidak
folikelnya sudah tidak ada, berubah menjadi korpus luteum, maka estrogen sudah tidak diproduksi lagi. Yang diproduksi oleh korpus luteum adalah progesteron. Ya, ini ada pembentukan folikel. Ini adalah folikel de Graaff. Ini adalah ovum yang matang atau ovulasi. Nah, folikelnya ini akan berubah menjadi badan kuning atau korpus luteum. Estrogen akan diproduksi pada proses ini. Kemudian progesteron akan diproduksi pada proses ini. Ya, estrogen akan diproduksi ini, ya. Kemudian progesteron akan diproduksi pada korpus luteum atau badan kuning. Sama saja. Ini adalah pembentukan folikel. Ini folikel de Graaff pecah atau sel telur matang. Folikelnya berubah menjadi badan kuning, ini akan menghasilkan progesteron, ini yang menghasilkan estrogen. Pada reproduksi wanita juga ada umpan balik negatif. Folikel kembali lagi akan pembentukan oosit atau ovum matang, akan mempengaruhi pembentukan estrogen. LH akan mempengaruhi pembentukan korpus luteum, akan mempengaruhi pembentukan progesteron. Nah, kalau progesteron terlalu banyak, maka dia akan mengingatkan hipofise untuk mengurangi produksi LH, akan mengingatkan hipotalamus untuk mengurangi produksi GnRH. Estrogen terlalu banyak akan mengingatkan hipofise untuk mengurangi produksi FSH, akan mengingatkan hipotalamus untuk mengurangi produksi GnRH. Ini adalah umpan balik negatif. Ya, jadi kalau dengan FSH merangsang pembentukan folikel de Graaff, memacu pembentukan estrogen. LH merangsang pembentukan korpus luteum, merangsang pembentukan progesteron. Fungsi estrogen. Ya, estrogen fungsinya adalah merangsang endometrium dinding rahim. Ya, menghambat produksi FSH, memicu pituitari untuk memproduksi LH. Fungsi progesteron memacu pembentukan endometrium untuk uterus hingga siap untuk implantasi embrio, menghambat produksi FSH kelenjar hipofise, menghambat produksi LH. Hormon estrogen akan mengatur siklus menstruasi sehingga menjadi siklus haid yang normal, mengatur sistem reproduksi dalam pematangan ovum, menentukan ciri pertumbuhan kelamin wanita sekunder. Hormon progesteron juga akan mengatur siklus menstruasi, mengatur perkembangan ovum, penebalan yang jelas mengatur penebalan dan perbaikan dinding uterus sehingga siap untuk kehamilan. Efek lain pada hormon estrogen adalah mencegah gejala menopause. Jadi menopause itu sudah tidak memproduksi sel telur. Nah, sel telur itu dia memproduksi estrogen. Jadi pada menopause itu sudah tidak ada produksi estrogen. Ya, kalau estrogen akan menjaga keelastisitan kulit jadi kencang. Jadi semakin tua, wanita semakin tua, hormon estrogennya semakin berkurang, maka kulitnya akan menjadi semakin keriput. Ya, menjaga kolagen kulit agar terpelihara kencang serta mampu menahan air. Ini adalah proses terjadinya menstruasi, di mana sel telur yang keluar tidak dibuahi, produksi estrogen berhenti, ya, korpus luteum tidak bisa memproduksi progesteron. Tidak adanya progesteron dalam darah menyebabkan penebalan dinding rahim tidak bisa dipertahankan, selanjutnya akan luruh dan terjadilah perdarahan atau menstruasi. Ini semua mengulang anatomi fisiologi reproduksi. Ya, ada 4 fase menstruasi, praovulasi, fase ovulasi, fase pasca ovulasi. Ya, ini adalah pembentuk follicular fase atau fase pembentukan folikel. Ini adalah luteal fase atau fase luteal. Ini adalah ovulasi. Ini adalah di mana folikel stimulasi hormon ya akan bekerja maksimal pada saat ovulasi. Ya. Ini LH, grafik LH sama saja. Dia akan turun. Ya, pada saat akan menstruasi.
Ini adalah produksi estrogen. Dia akan tinggi pada awal-awal pembentukan folikel. Ini ya. Ini sama ini sama. Jadi follicular fase adalah proliferasi fase. Luteal fase adalah akan secretory fase atau akan menuju ke siklus menstruasi berikutnya. Jadi ini ketika ini pembentukan folikel terjadi, maka estrogen akan tinggi. Nah, ketika fase luteal ini pembentukan luteal ini terjadi, maka hormon estrogen yang akan tinggi. Nah, jika tidak ada pembuahan, jika di sini sel telur tidak ada pembuahan, maka progesteronnya akan. Jika sel telur ini tidak terjadi pembuahan, maka progesteronnya akan menurun. Nah, akan terjadi menstruasi. Nah, demikian adik-adik tentang anatomi fisiologi sistem endokrin yang mempelajari hormon dan kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin apa saja, memproduksi hormon apa saja, fungsinya apa saja. Silakan dipelajari kembali dengan baik ya. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Mohon maaf jika dalam penyajian kurang sempurna dan mohon maaf jika ada salah kata dalam penyajian materi ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.